Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darlin S, Prodi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan jurnal ilmiah, yakni Jurnal Seminar Nasional dengan judul Screening Fitokimia dan Identifikasi Komponen Utama Ekstrak Metanol Kulit Durian Duria Zibetinus Mur Varietas Petruk, yang penyusunnya yaitu Dwi Widya Astuti Agustina Eka Setiawati, Sri Retno Dwi Aryani Ashadi Bakti Mulyani Cici Putri Rahmawati. Mereka ini adalah Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, Surakarta, Indonesia. Latar belakang. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Salah satu di antaranya yaitu durian dengan varietas Petruk, yang merupakan salah satu durian yang berasal dari daerah Jepara, Jawa Tengah. Durian ini juga telah mendapat sertifikat dari Departemen Pertanian sebagai durian varietas unggul yang dikarenakan rasa buahnya yang manis dan lezat. Dalam satu buah durian, pada umumnya hanya 22% bagian durian yang dapat dikonsumsi. Sisanya adalah 40-60% kulitnya dan 10-20% adalah bijinya. Sehingga residu atau sisanya kebanyakan dibuang dan tidak dimanfaatkan. Tetapi, hanya sebagian kecil masyarakat menggunakannya sebagai obat-obatan tradisional. Semisal kulit durian dipercaya dapat digunakan sebagai obat pengancar haid, dan lumatannya dapat digunakan sebagai obat penyakit luar seperti ruam, kurap rawit, dan memudahkan membuang air besar ketika sembelit. Namun, pemanfaatan kulit durian sebagai bahan obat belum dilengkapi dengan data ilmiah mengenai kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya, sehingga perlu dilakukan penelitian agar khasiat obat kulit durian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanaman dapat dimanfaatkan sebagai obat jika tanaman itu mengandung senyawa metabolit sekunder yang meliputi alkaloid, terpenoid, tanin, dan saponin. Kandungan senyawa metabolit sekunder dalam suatu tanaman dapat diketahui dengan suatu pendekatan, salah satunya metode screening fitokimia. Selain itu, mengidentifikasi komponen utama menggunakan alat kromatografi spektroskopi massa yang berguna menunjang data empirik kulit durian sebagai tanaman obat. Metode penelitian. Alat. Terdapat beberapa alat yang digunakan dalam penelitian ini, yakni yang pertama gelas beker, kemudian gelas ukur, kemudian corong kaca, kemudian blender, corong Buchner, batang pengaduk, rotary evaporator, pipet tetes, kertas saring, ember, alat kromatografi gas spektroskopi massa, dan rak tabung. Serta terdapat juga bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya kulit buah durian yang masih segar, kemudian metanol,
kemudian asam asetat anhidrat, selanjutnya kloroform, selanjutnya aquades, serbuk magnesium, hidrogen klorida, asam sulfat, besi 3 klorida, bismut 3 nitrat, kalium iodida, iodin, dan merkuri 2 klorida. Cara kerja: pertama, persiapan dan ekstraksi sampel kulit durian. Langkah pertama yaitu kulit durian dikeringkan di udara terbuka dengan sinar matahari tidak langsung. Kemudian setelah kulit duriannya kering, kemudian di blender hingga menjadi serbuk dan disaring hingga diperoleh serbuk yang homogen. Kemudian hasil serbuknya diekstrak dengan metanol. Selanjutnya filtrat dipekatkan menggunakan rotary evaporator, dan kemudian diidentifikasi komponen fitokimianya dan bahan utamanya. Yang kedua, analisis screening fitokimia. Pertama, identifikasi alkaloid. Sebanyak 0,5 gram ekstrak pekat kulit durian ditambahkan dengan 1 ml HCl 2 molar, ditambahkan 9 ml aquades. Kemudian campuran ini dipanaskan selama 2 menit, didinginkan, kemudian disaring. Lalu larutan yang telah tercampur ini dibagi ke dalam 3 wadah yang masing-masing akan ditambahkan dengan 3 bereaksi, yaitu bereaksi Mayer, bereaksi Dragendorf, dan bereaksi Wagner. Identifikasi flavonoid, yaitu ekstrak kulit buah durian dilarutkan ke dalam metanol panas, kemudian ditambahkan 0,1 gram serbuk magnesium, kemudian ditambahkan lagi 5 tetes HCl pekat, dan kita akan tunggu hasilnya pada pembahasannya. Kemudian identifikasi terpenoid dan steroid. Yang pertama, ekstrak kulit buah durian dilarutkan ke dalam 0,5 ml kloroform, kemudian ditambahkan lagi 0,5 ml anhidrida asetat, kemudian ditambahkan lagi 2 ml asam sulfat, dan akan kita lihat hasilnya di pembahasan nanti. Berikutnya, identifikasi tanin. Pertama, ekstrak kulit buah durian dilarutkan ke dalam aquades 10 ml, kemudian disaring, dan hasil saringan atau filtrat ditambahkan 3 tetes besi 3 klorida 1%, dan hasilnya akan kita lihat di pembahasan nanti. Identifikasi saponin. Pertama, ekstrak kulit buah durian dilarutkan ke dalam aquades 10 ml panas, kemudian
dikocok selama 10 detik dan kemudian kita akan lihat hasil dan pembahasan. Pertama, persiapan dan ekstraksi sampel kulit buah durian. Persiapan sampel menggunakan kulit buah durian petruk yang masih segar sebanyak 3 kg yang telah dikuliti, dikeringkan di tempat terbuka tanpa terkena sinar matahari secara langsung. Nah, mengapa proses pengeringannya harus dikeringkan di tempat terbuka dan tanpa terkena sinar matahari secara langsung? Hal ini dikarenakan agar senyawa-senyawa pada kulit buah durian ini tidak gampang rusak yang dikarenakan oleh sinar matahari langsung. Kemudian kulit durian yang telah dikeringkan kemudian di blender hingga menjadi serbuk seberat 500 gram. Kemudian diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut metanol selama 2x24 jam sambil diaduk. Mengapa pelarutnya harus metanol? Secara umum, pelarut metanol merupakan pelarut yang paling banyak digunakan dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam karena dapat melarutkan golongan metabolit sekunder. Selanjutnya, hasil ekstraksi dipekatkan dengan alat rotary evaporator. Dan hasil yang diperoleh adalah ekstrak kental berwarna coklat pekat sebanyak 12,7 gram dengan rendemen sebesar 2,54%. Analisis screening fitokimia. Pertama, identifikasi alkaloid. Ini adalah salah satu struktur kimia salah satu senyawa alkaloid. Nah, di alkaloid terdapat 3 uji bereaksi untuk mengetahui adanya alkaloid atau tidak pada kulit buah durian. Pertama itu ada uji bereaksi Mayer, kedua uji bereaksi Wigner, dan yang ketiga uji bereaksi Dragendorf. Nah, yang pertama uji bereaksi Mayer. Hasil positif pada uji Mayer ditandai dengan terbentuknya endapan putih. Diperkirakan endapan tersebut adalah kompleks kalium alkaloid. Pada pembuatan reaksi Mayer, merkurium 2 klorida ditambahkan kalium iodida akan bereaksi membentuk endapan merah merkurium 2 iodida. Jika kalium iodida yang ditambahkan berlebih, maka akan terbentuk kalium tetraiodomerkurat 2. Nah, pada uji alkaloid dengan reaksi Mayer diperkirakan nitrogen pada alkaloid akan bereaksi dengan ion K+ dari kalium tetraiodomerkurat 2 akan membentuk kompleks kalium alkaloid. Selanjutnya uji bereaksi Wigner. Hasil positif pada uji Wigner. Uji bereaksi Wigner ditandai dengan terbentuknya endapan coklat muda sampai kuning yang diperkirakan endapan tersebut adalah kalium alkaloid. Pada pembuatan reaksi Wigner, iodin akan bereaksi dengan ion I- dari kalium iodida menghasilkan ion I3- yang berwarna coklat. Pada uji Wigner, nitrogen pada alkaloid akan membentuk ikatan dan bereaksi dengan ion K pada kalium iodida sehingga akan membentuk
endapan yang disebut dengan kalium alkaloid. Uji bereaksi Dragendorf. Hasil positif alkaloid pada uji Dragendorf ditandai dengan terbentuknya endapan coklat sampai kuning. Endapan tersebut diperkirakan adalah kalium alkaloid. Pada pembuatan reaksi Dragendorf, bismut nitrat dilarutkan dalam HCl agar tidak terjadi reaksi hidrolisis karena garam-garam bismut mudah terhidrolisis. Selanjutnya, ion Bi3+ dari bismut nitrat akan bereaksi dengan kalium iodida membentuk endapan hitam bismut atau coklat. Iodida yang kemudian melarut dalam kalium iodida berlebih membentuk kalium tetraiodobismutat. Pada uji alkaloid bereaksi Dragendorf, nitrogen pada alkaloid akan bereaksi dengan ion K+ yang merupakan ion logam dari kalium tetraiodobismutat sehingga akan membentuk endapan kalium alkaloid. Identifikasi flavonoid. Ini adalah struktur kimia salah satu senyawa flavonoid. Pada identifikasi flavonoid menggunakan uji Willstatter menunjukkan warna jingga yang berarti mengandung flavonoid. Pada penelitian ekstrak tumbuhan, penambahan magnesium dan HCl akan menghasilkan garam flavilium yang berwarna merah atau jingga. Dan ini adalah mekanisme reaksi pembentukan garam flavilium. Identifikasi terpenoid dan steroid. Ini adalah struktur kimia salah satu senyawa terpenoid dan ini adalah struktur kimia salah satu senyawa steroid. Identifikasi terpenoid dan steroid dalam percobaan ini menggunakan uji Lieberman-Burchard, yaitu anhidrida asetat dan asam sulfat pekat yang memberikan warna hijau biru. Identifikasi terpenoid atau steroid memberikan hasil positif yang baik, yaitu terbentuknya cincin coklat pada batas larutan saat ditambahkan dengan larutan asam sulfat serta terlihat warna hijau saat larutan diteteskan pada plat tetes. Identifikasi tanin. Ini adalah struktur kimia salah satu senyawa tanin. Identifikasi tanin menggunakan reaksi besi 3 klorida, hasilnya adalah positif mengandung tanin dengan terbentuknya warna hijau kehitaman. Terbentuknya endapan ini dikarenakan penambahan besi 3 klorida 1% akan bereaksi dengan tanin, yang mana tanin akan bereaksi dengan ion besi 3+, ion Fe3+ membentuk senyawa kompleks. Dan ini adalah reaksi antara tanin dan besi 3 klorida. Identifikasi saponin. Ini adalah struktur kimia salah satu senyawa saponin. Identifikasi saponin terhadap ekstrak kulit buah durian menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya busa yang dapat bertahan tidak kurang dari 10 menit.
serta tidak hilang setelah penambahan HCl2 molar. Timbulnya busa ini menandakan bahwa adanya glikosida yang mempunyai kemampuan membentuk buih dalam air yang terhidrolisis menjadi senyawa glukosa dan senyawa lainnya. Dan ini adalah reaksi hidrolisis saponin di dalam air. Kemudian kita akan masuk pada hasil screening fitokimia kulit durian varietas Petrus. Ini tadi kesimpulan atau rangkuman dari pembahasan yang tadi, uji fitokimia. Alkaloid terbagi menjadi 3 reaksi, yaitu Mayer-Wagner dan Ragendorf, yang mana reaksi Mayer hasilnya terbentuk endapan putih, yang artinya dia kesimpulan mengandung alkaloid. Kemudian reaksi Wagner hasilnya terbentuk warna coklat kemerahan, yang artinya dia juga mengandung alkaloid. Kemudian reaksi Ragendorf menghasilkan terbentuk warna jingga, yang artinya positif mengandung alkaloid. Flavonoid dengan menggunakan reaksi magnesium dan HCl pekat atau biasa disebut uji Willstatter, hasilnya terbentuk warna jingga dan kesimpulannya positif mengandung flavonoid. Saponin menggunakan reaksi air dan HCl atau biasa disebut uji Ford, hasilnya terbentuk busa stabil dan kesimpulannya bahwa positif mengandung saponin. Steroid reaksi Lieberman-Burchard, hasilnya terbentuk warna hijau dan kesimpulannya positif mengandung steroid. Terpenoid menggunakan reaksi Lieberman-Burchard, hasilnya terbentuk warna coklat kemerahan, yang artinya atau kesimpulannya positif mengandung terpenoid. Tanin reaksinya menggunakan besi 3 klorida 1%, hasilnya terbentuk warna hijau kehitaman dan artinya atau kesimpulannya positif mengandung tanin. Analisis spektroskopi GCMS. Identifikasi komponen utama kulit durian Durio-Zibertinus mur varietas Petrus dilakukan dengan pemisahan senyawa pemecah satu, yaitu pada waktu retensi 22,041 menit dengan kelimpahan 35,21%. Endapan spektra fragmentasi muncul pada 41, 57, 74, 87, 101, 115, 157, 171, 185, 199, 227, 339, dan 279, di mana senyawa ini memiliki kemiripan dengan pola fragmentasi metil heksadekanoat. Ini adalah gambar analisis kromatografi gas spektroskopi massa komponen kulit durian Petrus. Dan yang ini adalah keterangan gambar analisis kromatografi kulit durian Petrus. Ini adalah gambar fragmentasi senyawa metil heksadekanoat. Fragmentasi senyawa metil heksadekanoat dengan MZ sama dengan 270 terjadi pemutusan ikatan pada C5
C6 menghasilkan senyawa dengan M per Z 71 dan senyawa dengan M per Z 199. Selanjutnya terjadi pelepasan MCH2 berkali-kali menghasilkan senyawa dengan M per Z 115. Sudah mengalami penataan ulang MC Laverty menghasilkan senyawa MZ41. Senyawa metil heksadekanoat sendiri dapat mengalami penataan ulang MC Laverty dari M per Z 270 menghasilkan senyawa yang stabil pada M per Z 74 yang merupakan base peak dari spektrum tersebut. Ini adalah gambar fragmentasi senyawa 11 metil heksadekanoat. Fragmentasi senyawa 11 metil heksadekanoat dengan M per Z 264 terjadi pemutusan pada ikatan diena menghasilkan senyawa dengan M per Z 98. Hasil pemutusan tersebut dapat menghasilkan penataan ulang MC Laverty menghasilkan senyawa dengan M per Z 41. Dari ujung lain, senyawa tersebut dapat terjadi fragmentasi menghasilkan senyawa etil metanoat dengan M per Z 87. Dari senyawa 11 metil heksadekanoat sendiri mampu menghasilkan penataan ulang MC Laverty yang dapat menghasilkan senyawa dengan M per Z 74 yang khas. Kesimpulan. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan tadi bahwa ekstrak metanol kulit durian Bureus zibertinus mur varietas spektrum positif mengandung senyawa metabolit sekunder yakni alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan terpenoid. Dan analisis kromatografi gas menunjukkan bahwa dua senyawa komponen senyawa penyusunnya adalah metil heksadekanoat dan metil 11 oktadekanoat. Sekian dari saya, terima kasih.